Bab 272, Cerita Sampingan, Selingan 3. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Dia membuka matanya. Meskipun hanya tidur sebentar, dia tidak bisa menghilangkan rasa kantuknya. Dia berbaring diam selama beberapa saat, berharap untuk kembali tertidur, tetapi usahanya. Begitu bangun, dia merasa sulit untuk kembali ke tanah impian. Pada akhirnya, Sienna menghela nafas frustrasi saat dia membuka matanya. Anise telah melemparkan sihir ilahi untuk menstabilkan pikirannya sebelum dia tertidur, dan Sienna bahkan menggunakan mantra tidur. Tetapi di tempat ini, begitu dekat dengan gerbang neraka, metode seperti itu tampak. Castle of the Demon King of Incarceration memancarkan aura kekuatan gelap yang gamblang yang mengelilingi mereka. Noir Giabella dan pasukan Night Demons-nya tanpa henti menyerang para pahlawan dalam mimpi mereka, mencoba menembus pikiran mereka. Meskipun upaya mereka gagal, setiap serangan mengikis kekuatan suci dan menyebarkan sihir yang melindungi para pahlawan dan mencemari pikiran mereka. Sienna selalu percaya bahwa penyihir memiliki kecenderungan untuk menjadi psikopat yang sensitif, bahkan jika orang lain menyangkalnya. Peristiwa baru-baru ini telah memberinya banyak hal yang perlu dikhawatirkan, dan stres yang terus-menerus telah berdampak buruk padanya. Jadi tidak mengherankan jika dia menderita insomnia dan sulit tidur nyenyak. "Apakah kamu sulit tidur?" tanya Vermouth. "Ya," jawab Sienna sambil mengusap matanya. Dia menoleh dan menemukan Vermouth duduk di depan api unggun. Mata emasnya tenang di depan nyala api yang bergoyang, dan Sienna melambaikan jarinya sambil menerima tatapannya. "Kau harus tidur, bahkan jika kau harus memaksanya," kata Vermouth. Dengan Sein dan Arquaizat di antara barisan mereka, parti tidak terlalu membutuhkan istirahat. Bahkan jika mereka berhasil mendapatkan hanya tidur minimal, mereka bisa mengandalkan cadangan sihir dan kekuatan suci mereka untuk menambah energi mereka. "Aku akan mengaturnya untuk saat ini." "Tidak perlu khawatir," jawab Sienna sambil menyeringai. "Hanya karena mereka tidak sangat membutuhkan istirahat bukan berarti itu tidak perlu. Menggunakan sihir dan divine power untuk melawan kelelahan mental dan fisik hanyalah solusi sementara. Kurang tidur yang berkepanjangan dapat memiliki konsekuensi jangka panjang, termasuk berkurangnya harapan hidup." "Apakah kamu mendorong dirimu terlalu keras?" Vermouth bertanya dengan nada prihatin dalam suaranya. Sienna tidak segera menanggapi, malah mengarahkan pandangannya ke wajah Vermouth di balik nyala api unggun yang berkedip-kedip. Cahaya dari api menerangi kulit pucat dan rambut abu-abu Vermouth, memberikan rona oranye padanya. Hanya matanya yang tetap berwarna emas yang mencolok. Bahkan setelah bepergian bersama selama 16 tahun, Sienna masih merasakan kegelisahan ketika dia bertemu dengan tatapannya. "Siapa di antara kita yang tidak mendorong diri kita sendiri?" "Vermouth, kamu juga berlebihan, bukankah begitu?" kata Sienna dengan senyum acuh tak acuh. Vermouth Lionheart tetap tidak berubah sejak hari mereka pertama kali bertemu. Sienna, Anise, Molon, dan Hamel semuanya telah mengalami beberapa transformasi selama perjalanan mereka, tetapi Vermouth tampaknya tetap sama. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Sienna. Sejak awal, Vermouth sempurna dan transenden. Sienna tidak dapat menyangkal bahwa dia telah tumbuh lebih sempurna dan transenden dari waktu ke waktu, tetapi itu tidak berarti dia tidak sempurna untuk memulai. Dulu dan sekarang, dia misterius dan heroik. Seolah-olah dia adalah manusia, atau lebih tepatnya, eksistensi yang dilahirkan dengan cara ini. "Aku baik-baik saja, jadi tidak perlu khawatir tentang aku," jawab Vermouth. Sienna tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi di dalam pikiran pahlawan besar, dan dia tahu yang lain akan setuju. Vermouth Lionheart tidak pernah mengungkapkan perasaan dan pikirannya yang sebenarnya. Namun demikian, tidak satupun dari mereka pernah meragukan niat Vermouth yang sebenarnya. Mirip dengan orang lain, Vermouth benar-benar tulus membunuh Raja Iblis dan menyelamatkan dunia. Iklan oleh Pub Future. Vermouth adalah makhluk yang sempurna dan transenden, seorang pejuang misterius dan penuh teka-teki, itulah sebabnya dunia memanggilnya pahlawan. Bahkan setelah menghabiskan 16 tahun bersamanya, Sienna dan yang lainnya masih melihat Vermouth sebagai pahlawan. Vermouth menjadi inti dan dukungan bagi semua orang di grup, dan bahkan Hamel, yang sering menggerutu, mengakui fakta ini. Tanpa Vermouth, mereka tidak akan pernah sampai sejauh ini. Mereka akan gagal mengalahkan bahkan Raja Iblis pertama, Raja Iblis Pembantaian, apalagi mereka bertiga. Jauh. Meskipun hanya api unggun yang memisahkan mereka berdua, Sienna tidak bisa menahan perasaan sangat jauh dari Vermouth. Mereka berkelahi, berbicara, makan, dan minum bersama, dan di saat-saat kecil dalam kehidupan sehari-hari mereka, dia merasa dekat dengan Vermouth. Dia adalah seorang pejuang dan pahlawan, tetapi juga kawan dan temannya. Namun, pada saat-saat seperti ini, ketika Vermouth menatapnya dengan mata yang tenang, Vermouth merasa begitu jauh. Mungkin itu hanya mungkin dia memiliki kepercayaan mutlak pada kata-katanya karena betapa jauhnya perasaannya kadang-kadang. Sienna menggelengkan kepalanya, mencoba menghilangkan rasa sakit yang berdenyut di kepalanya. Dia melirik teman-temannya, menemukan Molon tergeletak di tanah dan Anise meringkuk dalam bola, tertidur lelap. Dia tidak bisa melihat Hamel. "Apakah ini untuk kita, atau untuk Hamel?" tanya Sienna, tanpa sadar tersenyum masam. Vermouth tidak segera menjawab, tetapi malah mengangkat bahu.
Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Fairmouth, menurutku kamu sangat lembut dalam hal hamil. Kamu selalu begitu, kata Sienna. Tidak adil bagimu untuk membuatnya terdengar seperti aku satu-satunya. Bukankah kita semua sangat lembut dalam hal hamil? Jawab Fairmouth dengan senyum canggung. Mereka berada di kedalaman neraka, tempat di mana mereka harus selalu berjaga-jaga. Bahkan suara terkecil pun harus ditanggapi dengan serius dan sensitif. Meskipun Sienna dan Fairmouth berbicara dengan nada tenang, terlepas dari percakapan mereka, Anise dan Molon tidak terganggu dari tidur mereka. Selain itu, Sienna tidak bisa mendengar suara apapun yang datang dari balik kegelapan. Itu semua berkat sihir Fairmouth. Aku tahu aku sudah mengatakannya belasan kali, tapi aku akan mengatakannya lagi. Fairmouth, ketika kita akhirnya meninggalkan tempat yang ditinggalkan ini dan kembali ke benua. Kamu ingin mempelajari sihirku, bukan? Meskipun sejujurnya, saya bukan penggemar ide itu, jawab Fairmouth. Mengapa tidak? Dunia akan damai saat itu, dan bukannya aku akan melakukan hal buruk dengan meneliti sihirmu. Ini semua demi mengembangkan sihir, kata Sienna. Bukankah keingintahuanmu merupakan faktor yang lebih besar? Tanya Fairmouth. Memuaskan rasa ingin tahuku dan mendapatkan jawaban setara dengan pengembangan sihir. Itu adalah hal yang arogan untuk dikatakan, tetapi Sienna bersungguh-sungguh dari lubuk hatinya. Dia mengangkat dirinya dengan senyum tanpa tanda-tanda malu. Masih ada waktu tersisa sampai aku mengambil arloji, kan? Aku akan pergi menemui Hamel, untuk berjaga-jaga. Sienna, jika Anda mau, kita tidak perlu beralih, kata Fairmouth. Apa yang kamu bicarakan? Tanya Sienna. Saya mengatakan Anda harus memiliki sedikit lebih banyak keberanian, jawab Fairmouth dengan senyum tipis. Sienna hanya berkedip bingung, tidak segera memahami kata-katanya. Dia adalah orang berikutnya yang bertugas, tapi mereka tidak perlu beralih. Apakah Fairmouth menyarankan agar dia mengambil 2 shift berturut-turut? Mengapa? Keberanian. Saat dia mulai mengerti, Sienna menjadi terbelalak, dan rahangnya ternganga. Meskipun sakit kepala yang berdenyut-denyut itu hilang, dia merasakan pipinya memerah karena panas. Apa yang kamu katakan? Sienna mendesis keras. Apakah saya mengatakan sesuatu yang aneh? Fairmouth berkata dengan ekspresi acuh tak acuh sambil memiringkan kepalanya. Sienna melambaikan tangannya tanpa alasan sebelum menamparkan pipinya sendiri. Kamu mengatakan sesuatu yang sangat aneh. Tiba-tiba, apa maksudmu dengan keberanian? Reaksimu tampak lebih aneh bagiku. Bisakah kamu masih merasa malu setelah memiliki perasaan selama 16 tahun? Tanya Fairmouth. Tidak, 16 tahun. Itu tidak mungkin benar. Fairmouth tidak memiliki ekspresi menggoda. Dia tampak setenang biasanya, yang membuat Sienna semakin gila. Dia merobek rambutnya yang tak berdosa, meraba-raba ingatannya, dan menghitung tahun. Ketat, berbicara, sekitar 15,5 tahun. Jika kamu masih sangat malu tentang hal itu, akan sulit bagimu untuk mengambil keberanian. Apakah Anda butuh bantuan? Tanya Fairmouth. Jangan lakukan sesuatu yang sangat tidak berguna. Aku akan mengurusnya sendiri. Dan, kau tahu, bukannya kita bisa mengkhawatirkan hal-hal itu sekarang, kan? Kata Sienna, berusaha mati-matian untuk mempertahankan ekspresi tenang. Tapi itu bukan hanya alasan. Terlepas dari berapa lama dia telah memendam perasaannya atau seberapa hebat mereka, prioritas mereka saat ini adalah membunuh Raja Iblis untuk menyelamatkan dunia. Itu benar, untuk mengesampingkan perasaannya sampai nanti. Suatu hari nanti, kalau begitu, kata Fairmouth dengan senyum tipis. Dia menatap Sienna sambil melanjutkan. Pada hari ketika semuanya akan selesai, hari di mana kita dapat menikmati masa depan yang sering kita tertawakan dan bicarakan. Mereka sering mendiskusikan aspirasi mereka untuk masa depan. Molon sangat ingin menjadi raja, sementara Anise memimpikannya perjalanan yang tenang dan membebaskan. Meskipun Hamel biasanya enggan berbicara, dia kadang-kadang mengemukakan ide untuk mengajarkan ilmu pedang kepada anak yatim piatu perang. Sienna memiliki aspirasinya sendiri untuk masa depan. Dia merindukan kehidupan yang sederhana, menikah, punya anak, dan menjadi tua dan menjadi nenek. Sementara dia mengakui bahwa itu kehidupan seperti ini bukan satu-satunya cara untuk menjalani kehidupan biasa, itulah yang dia inginkan. Selama percakapan mereka tentang rencana masa depan mereka, Fairmouth kadang-kadang memberi mereka senyuman langka. Itu bukan senyum yang asing. Huff, kau tidak tahu bagaimana hati manusia bisa berubah, Fairmouth. Bahkan jika saya, saat ini, ya. Hamel, kanan. Meskipun begitulah adanya, Anda tidak tahu bagaimana hal itu bisa berubah di masa depan, bukan? Ketika kita kembali ke benua. Sayangnya, Sienna tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Dia tidak mungkin membayangkan dirinya mencintai pria lain selain Hamel. Bahkan jika itu hanya kata-kata, dia tidak ingin mengatakan sesuatu yang tidak dia percayai. Rasanya seolah-olah dia akan melakukan kejahatan dengan menyuarakannya. Pada akhirnya, dia cemberut tanpa melanjutkan kata-katanya. Fairmouth tersenyum dan terkekeh mendengar reaksinya. Aku tidak ingin menjadi subjek penelitian sihirmu, tapi aku tidak keberatan. Benar, aku tidak keberatan memimpin Hamel dan pernikahanmu. Jika saya bisa, itu saja, kata Fairmouth.
Ade, jangan katakan hal-hal gila seperti itu. Pernikahan. Seperti yang saya katakan, Anda tidak pernah tahu bagaimana hal-hal akan berubah. Aku pergi, Fairmouth. Saya tidak tahan mendengarkan omong kosong ini. Ini tidak sepertimu. Gagap Sienna sebelum menyentak. Rasanya seolah-olah wajahnya akan meledak dari semua panas. Sienna terkejut dengan ucapan tak terduga Fairmouth. Emosinya semakin berfluktuasi, mengetahui bahwa Fairmouth bukanlah orang yang biasanya bercanda. Tetapi bertentangan dengan emosinya, delusi berkembang bebas di kepalanya. Dia sudah membayangkan sesuatu seperti ini beberapa kali, fantasi memalukan yang tidak pernah bisa dia ceritakan kepada siapapun. Dasar jalang yang memalukan, Sienna mencaci dirinya sendiri. Namun nyatanya, ada satu eksistensi yang sudah tahu tentang delusinya yang memalukan. Khayalannya hanya terbentuk secara detail ketika dia diserang oleh Noir Giabella. Dia bermimpi karena gadis terkutuk itu. Sienna tidak menginginkan pernikahan yang sederhana. Bagaimanapun, itu adalah acara sekali seumur hidup. Jika dia mengadakan pernikahan, dia menginginkan pernikahan besar yang akan tercatat dalam sejarah, pernikahan yang semua orang di benua itu akan tahu. Itu hanya cocok bahwa itu pernikahan dua pahlawan, mereka yang menyelamatkan dunia, akan megah. Mereka akan mengadakan pernikahan di kastil terbesar dan paling indah di benua itu. Terlepas dari siapa pemiliknya, apakah itu raja atau kaisar, mereka dengan senang hati akan mengosongkan kastil atas permintaan Sienna. Acara ini akan lebih megah dan lebih glamor daripada penobatan apapun, tetapi juga megah dan indah. Semua raja di benua itu akan diminta untuk menghadiri pernikahan sebagai tamu. Bagaimana jika tidak? Kemudian mereka akan menjadi sasaran kemarahan kecil dari Arquaizat, yang mengalahkan Raja Iblis. Setiap bangsawan yang sangat dihormati juga perlu menghadiri dan menawarkan kekayaan yang mereka kumpulkan sementara para pahlawan menyelamatkan dunia. Fairmouth akan memimpin. Bisakah Molon menjadi tuan rumah? Tidak, itu akan menjadi beban yang terlalu berat bagi si idiot. Kemudian, Anise. Tidak, itu akan terlalu kejam. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Dia bisa menyerahkannya kepada raja manapun. Dia menginginkan restu Anise, tapi sekarang dia tahu dia tidak bisa memintanya. Bagaimana jika mereka mengadakan pernikahan bersama? Dia yakin itu akan mengejutkan semua orang, tetapi siapa yang peduli? Mereka telah menyelamatkan dunia. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Hamel pasti telah menyelamatkan dunia di kehidupan sebelumnya. Tidak, mungkin dia bisa menikmati kemewahan karena dia akan menyelamatkan dunia dalam kehidupan ini. Itu adalah pemandangan yang cukup menyenangkan untuk dibayangkan. Anda akan terlihat sangat canggung dengan tuxedo Anda, dan Anise dan saya akan mengenakan gaun putih bersih di sisi Anda. Saat Fairmouth memanggil kita, kita bertiga akan masuk bersama. Si idiot Molon itu akan menangis saat melihat kita masuk. Ini bahkan lebih baik. Keduanya akan memegang buket, dan pada akhirnya, mereka bisa melempar satu ke Fairmouth dan Molon masing-masing. Saya tidak berpikir salah satu dari mereka akan menikah saat itu. Untuk beberapa alasan, saya pikir Fairmouth akan melajang selama sisa hidupnya, dan Molon. Yah. Setelah dipikir-pikir, dia bisa membayangkan Molon menikah dengan sangat cepat. Kalau begitu, apakah aku akan lebih buruk dari Molon? Kurasa aku tidak bisa menahannya. Jika aku kalah dari Molon, aku akan diejek selama sisa hidupku. Aku harus berusaha lebih keras dan menikah lebih cepat dari Molon. Mungkinkah dia saat ini diserang oleh Noir Giabella? Kecuali Ratu Horish menyerang pikirannya, bagaimana dia bisa menghibur pikiran memalukan seperti itu? Kalau tidak, tidak mungkin dia akan tenggelam begitu dalam ke dalam imajinasi gila ini, bukan? Tapi itu tidak mungkin. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bermimpi ketika dia melihat Hamel di kejauhan. Dia tahu bahwa delusi yang mengambang di benaknya dan emosi yang menyebabkan jantungnya berdegup kencang tidak dapat disebabkan oleh hipnosis Noir. Mereka tulus. Tidak sulit untuk mengakui perasaannya sendiri. Seperti yang dikatakan Fairmouth, dia telah menyimpan perasaan ini selama 16. Atau lebih tepatnya, 15,5 tahun. Dia telah menjernihkan kebingungan dan mengakui perasaannya sendiri sekitar 10 tahun yang lalu, atau 9 tahun dan beberapa bulan tepatnya. Namun, dia masih malu, dan hatinya masih berdebar-debar, hanya karena itulah Sienna sebagai pribadi. Dia telah menerima perasaannya sejak lama, tetapi dia masih tidak bisa mengungkapkannya secara langsung. Memang, dia perlu mengkonfirmasi perasaannya dengan Hamel, tetapi sebelum sampai pada hal itu, dia berharap bahwa orang bodoh dan bodoh itu akan menyadarinya terlebih dahulu. Daripada harus menyampaikan perasaannya dengan wajah merah, dia berharap Hamel akan menjadi orang pertama yang mengaku dengan karangan bunga. Atau bahkan bunga liar tunggal. Sienna telah membujuk Hamel untuk jatuh cinta padanya sampai sekarang. Masalahnya adalah dia adalah orang tolol yang sangat padat, bodoh, dan bodoh. Jadi dia mengubah segalanya. Sesekali, ketika itu tak terhindarkan dan perlu, Sienna mengungkapkan sebagian kecil dari perasaannya kepada Hamel, cukup sehingga tidak ada seorang pun kecuali Hamel yang akan menyadarinya. Itu sempurna bagi Sienna untuk melihat ke belakang. Fairmouth dan Anise telah memperhatikan, tapi itu hanya karena keduanya lebih cerdas dari yang diperlukan. Sayangnya, Hamel, di sisi lain, tampaknya lebih padat daripada Molon dalam hal-hal ini.
Kenapa kamu duduk di sana seperti itu? Sienna membersihkan wajahnya sebelum berbicara dengan Hamel. Apakah wajahnya masih merah? Tapi bukankah lebih baik memerah untuk menarik si idiot? Tidak, dia tidak menyukainya. Dia tidak ingin menunjukkan wajahnya yang memerah kepadanya, bahkan jika itu mungkin menarik baginya. Itu memalukan, dan dia ingin mempertahankan ketenangannya. Dan kenapa kamu tidak tidur? Kata Hamel setelah mengangkat kepalanya dan kembali menatap Sienna. Dia sedang duduk di tanah. Sienna menyeringai tanpa maksud. Begitulah adanya. Emosinya telah menua selama 15 tahun, tetapi dia masih malu, dan hatinya berdebar ketika dia melihat Hamel. Aku berjaga-jaga setelah Fairmouth, bodoh, kata Sienna. Masih ada lebih dari 1 jam lagi, jawab Hamel. Hanya sopan untuk bangun lebih awal dan bersiap-siap, kata Sienna. Seolah-olah, setidaknya berusahalah sedikit dalam kebohongan Anda. Sudah jelas, kamu tidak bisa tidur, kan? Kata Hamel sambil tersenyum sambil menyeka keringat di dahinya. Alih-alih menjawab, Sienna mendengus. Seperti yang dikatakan Hamel, itu cukup jelas dan cukup umum terjadi. Tidur, bahkan jika kamu harus memaksanya. Sudah lama sejak kamu tidur nyenyak, kan? Kamu akan melukai dirimu sendiri. Apakah kamu keberatan tidak mengkhawatirkanku? Bicaralah sendiri. Siapa yang khawatir tentang siapa? Balas Sienna sambil membersihkan wajahnya. Dia tulus dan berarti setiap kata. Tapi bukannya menjawab, Hamel mengangkat bahu. Tubuh bagian atasnya yang terluka basah oleh keringat, dan tergeletak di sekelilingnya adalah banyak senjata yang dia suka gunakan. Ini juga merupakan kejadian sehari-hari yang jelas. Hamel tidak membiarkan tubuhnya beristirahat, bahkan saat fajar ketika semua orang tertidur. Dia melatih dirinya sendiri dan menggunakan senjatanya seperti obsesi. Ini bukan pertama kalinya kau melihatku, kata Hamel. Apakah kamu sudah lupa apa yang kita bicarakan sebelumnya? Tubuhmu hancur, jadi istirahatlah, jawab Sienna. Saya menjadi tumpul jika saya beristirahat. Saya harus terus menyesuaikannya sehingga akan bergerak dengan baik saat dibutuhkan, jawab Hamel. Jangan mengatakan sesuatu yang begitu bodoh. Apakah Anda ingin dipukuli oleh adas manis lagi? Atau aku bisa mengalahkanmu sendiri sekarang, kata Sienna. Aku tidak berlebihan. Hamel mengangkat dirinya, membersihkan tangannya, lalu mengambil handuk di kakinya. Saya hanya mencari tahu seberapa jauh saya bisa mendorong diri saya sendiri dan seberapa banyak saya bisa bergerak. Ini benar-benar serius jika Anda harus mencari tahu, jawab Sienna. Siapa di dunia ini yang ingin mati? Kata Hamel sambil tertawa sambil menyeka dirinya dengan gerakan kasar. Yang saya lakukan hanyalah memastikan saya tidak mati. Hanya. Ya, tidak, aku tidak akan kembali, dan aku juga tidak akan menunggu sendiri. Aku akan ikut dengan kalian tidak peduli apa. Jika kamu benar-benar mengkhawatirkanku, lindungi aku agar aku tidak mati. Hamel membalas sebelum Sienna bisa berbicara. Sienna membuka mulutnya beberapa kali, lalu mengerutkan kening sebelum memukul dada Hamel. Dia memastikan untuk menggunakan sedikit kekuatan, melihat betapa menyebalkannya dia. Namun, Hamel tampak tidak terpengaruh dan tersenyum sebagai tanggapan. Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, aneh betapa lembutnya Fairmouth ketika datang kepadamu. Mengapa dia membiarkan orang bodoh yang terluka berlatih? Kata Sienna. Karena dia mengenalku dengan baik, jawab Hamel. Sama seperti sebelumnya, jika Fairmouth mendorongmu, maka itu sama denganmu, komentar Hamel. Dia menendang pedang besar dari tanah, lalu menyambarnya dari udara sebelum meletakkannya di atas bahunya. Sienna, pada akhirnya, kamu juga tidak bisa mendorongku. Sama halnya dengan Fairmouth. Dia tahu saya tidak akan mendengarkan, terlepas dari apakah dia mendorong saya atau tidak. Jika demikian, lebih baik dia mengawasiku, kan? Anda memiliki bakat untuk melapisi kata-kata Anda. Anda pada dasarnya mengatakan bahwa itu Anda adalah orang bodoh yang keras kepala yang menjadi liar tanpa memperhatikan hidup Anda, kata Sienna. Lihat, kau mengenalku dengan baik, Sienna, kata Hamel. Setiap kali kamu bertindak seperti itu, aku merasa seperti orang idiot karena mengkhawatirkanmu, kata Sienna. Kalau begitu jangan khawatirkan aku. Hamel menyeringai, lalu mendorong ibu jarinya ke dadanya. Aku tidak akan mati. Itu adalah hal yang lucu untuk dikatakan. Siapapun di dunia dapat mengatakan bahwa mereka tidak akan mati, dan ada banyak orang yang akan mati setelah menyemburkan kata-kata seperti itu. Mungkinkah Hamel menjadi pengecualian tanpa syarat? Sienna tidak bisa membuat dirinya mempercayainya, tapi dia tidak punya pilihan. Tidak ada hasil lain yang dapat diterima. Semua orang, termasuk Sienna, selamat sampai sekarang dengan mendedikasikan diri mereka untuk menjaga satu sama lain dari kematian. Moron, gumam Sienna dengan suara kecil sebelum menghela nafas dalam-dalam. Aku akan berhati-hati sendiri, dan aku tidak akan berlebihan. Jadi, Hamel, Anda harus melakukan hal yang sama. Hati-hati, jangan memaksakan diri, dan jika Anda tidak ingin membunuh saya, Anda harus melindungi saya. Karena aku akan melindungimu juga. Bukan hanya kami juga, semua orang sama, bukan? Saya pikir, jika ada di antara kita yang akhirnya mati, bukankah itu akan berakhir menjadi molon? Itu selalu bergegas masuk tanpa berpikir. Kata-kata Hamel tidak tulus, dan dia tertawa main-main.
Dia sudah sampai pada kesimpulan untuk pertanyaannya sejak lama. Jika salah satu dari mereka harus mati, maka selama kamu bertahan, selalu ada waktu berikutnya. Hamel, kata Sienna sebelum tersenyum untuk dilihatnya. Rasanya seolah-olah dia telah tertangkap basah. Setelah berkedip beberapa kali, Hamel mengayunkan pedangnya sambil tersenyum. Saya tidak ingin melakukan percakapan ini. Sienna duduk sambil berpikir begitu. Ini adalah situasi yang akrab. Setiap kali Hamel melatih dirinya dengan senjatanya, Sienna biasanya dapat ditemukan duduk di suatu tempat di dekatnya. Pada saat-saat seperti ini, tidak ada kebutuhan besar untuk percakapan, dan hari ini sama. Sienna melihat Hamel memegang pedangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bocah kekanak-kanakan. Tapi dia harus mengatakan apa yang harus dia katakan. Apa? Tanya Hamel. Kamu melakukan itu dengan sengaja untuk aku lihat. Anda hanya menggunakan tubuh telanjang Anda tanpa mana. Apakah Anda memprotes saya bahwa tubuh Anda baik-baik saja? Apakah itu? Lanjut Sienna. Tidak, aku hanya melatih tubuhku. Inilah yang salah dengan penyihir. Mereka terobsesi dengan mana. Mana ini, mana itu. Bukan hal yang baik untuk melatih mana saja, tahu. Anda perlu melatih tubuh Anda juga jika Anda ingin, jelas Hamel. Aku mengerti, jadi tenang saja. Semua orang tahu Anda berlatih di malam hari, tetapi jika Anda benar-benar terluka, Anise tidak akan meninggalkan Anda dalam keadaan utuh ketika dia bangun, kata Sienna. Ekspresi Hamel menegang mendengar kata-katanya seolah-olah dia benar-benar khawatir menjadi penerima kekerasan Anise. Sienna terkikik saat Hamel diam-diam melepaskan mana. Apa yang kamu bicarakan dengan Vermouth? Tanya Hamel sambil berdehem seolah-olah dia malu dengan tawa Sienna. Apa lagi yang akan kita bicarakan? Menjelek-jelekkanmu? Jawab Sienna. Kau sudah melakukannya setiap hari, jawab Hamel. Benar? Ya, kami hanya berbicara tentang yang biasa, kata Sienna. Ah, begitu. Berbicara tentang apa yang akan kita lakukan nanti. Tanya Hamel. Sienna tersenyum. Mungkin mereka sudah mengenal satu sama lain dengan baik. Iya, tapi sekarang, kita bisa mulai menganggapnya lebih serius. Hanya ada 2 Raja Iblis yang tersisa. Tapi akan lebih sulit untuk membunuh 2 yang tersisa daripada 3 yang sudah kita dapatkan, kata Hamel. Kamu sudah begitu keras kepala sampai sekarang, jadi mengapa kamu bertindak begitu lemah? Hamel, apakah kamu benar-benar berencana untuk mengajari anak yatim piatu cara menggunakan pedang? Kamu ingin membangun panti asuhan setelah dirimu sendiri atau sesuatu? Tanya Sienna. Aku sudah memikirkannya, tapi bagaimana jika aku membangun akademi alih-alih panti asuhan? Saya akan mengumpulkan anak-anak yatim dari seluruh negeri dan mengajari mereka ini dan itu, jawab Hamel. Ah iya, Anda akan menamainya setelah diri Anda sendiri dan menyebutnya Akademi Hamel, bukan? Jika Anda membangun akademi, akan ada barisan orang yang ingin bergabung, bukan hanya anak yatim, kata Sienna. Kamu tidak berpikir mereka akan membunuh orang tua mereka hanya untuk... Jangan idiot. Sienna memotong kata-katanya sambil meluruskan wajahnya. Saya pikir akademi akan bagus. Terlepas dari komentarnya yang tidak masuk akal, Sienna berempati dengan rencananya. Terlepas dari apa yang dia inginkan, itu bagus untuk merencanakan masa depan setelah menyelamatkan dunia dari nasibnya yang mengerikan. Aku akan melanjutkan penelitian sihirku, jadi. Kanan, Hamel, jika kamu membangun akademi, aku akan menganugerahimu dengan kehadiranku sebagai profesor sihir, kata Sienna. Tapi Arot sudah memiliki akademi sihir. Mereka juga memiliki menara, komentar Hamel. Para penyihir Arot adalah orang-orang tua yang ingin disajikan di piring perak meskipun mereka lebih rendah dariku. Saya jamin bahwa itu saya akan lebih baik daripada semua kepala menara sihir dan para profesor digabungkan ketika datang untuk mengembangkan sihir dan meneruskannya ke generasi mendatang, kata Sienna dengan percaya diri. Masa depan adalah topik diskusi bagi mereka, tetapi itu tidak pernah menjadi gagasan tetap. Setiap kali mereka membicarakannya, visi yang mereka miliki akan bergeser dan berubah, terkadang hanya sedikit dan terkadang drastis. Ini karena impian dan aspirasi mereka berkembang dari waktu ke waktu. Itu sebabnya aku akan membantumu. Masa depan seperti itu. Menurutku itu cukup bagus, gumam Sienna dengan senyum tipis. Seolah malu, Hamel menoleh sepenuhnya sambil mengayunkan pedangnya. Saya tidak bisa membayangkan Anda menjadi kepala sekolah akademi, komentar Sienna. Setelah dipikir-pikir, saya tidak berpikir saya akan membangunnya. Saya hanya akan pergi ke suatu tempat yang lapang dan damai dan bertani, jawab Hamel. Malu, kan? Sienna terkikik sambil memeluk lututnya. Visi mereka berubah setiap kali mereka berbicara, tetapi beberapa hal tetap sama. Sienna berharap untuk hidup bahagia, dan sejak beberapa waktu lalu, Hamel selalu berada di sisinya di masa depan dia menggambar. Begitulah seharusnya.